Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran online matematika. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data atau ukuran persebaran data, masih tentang bab statistika. Ya, penyebaran data yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Kemudian yang kedua adalah simpangan rata-rata atau deviasi. Ya, simpangan rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran tiap nilai data terhadap nilai rata-rata hitungnya. Ya, simpangan rata-rata data tunggal ditentukan oleh rumus ini. SR sama dengan 1/n kali sigma 1 I sama dengan 1 sampai N mutlak XI min X bar. Ini ya rumusnya, 1/n sigma I sama dengan 1 sampai N mutlak XI min X bar. Keterangannya ya, SR-nya berarti simpangan rata-rata ya, N-nya banyaknya data atau jumlah frekuensi, XI-nya berarti nilai data ke I, X bar sama dengan rata-rata. Ini ada tanda mutlak, kalian ingat dulu kelas 10, berarti tanda mutlak itu nilainya selalu positif. Ya. Selanjutnya ragam dan simpangan baku. Ya. Ragam atau variansi, ragam nama lainnya adalah variansi data tunggal ditentukan oleh rumus ini. Simbolnya ragam itu S kuadrat sama dengan 1/n kali sigma. Sigma itu jumlah ya, jumlah kemarin sigma jumlah, I sama dengan 1 sampai dengan N itu banyaknya data nanti, kali dalam kurung XI min X bar kuadrat. Berarti rumusnya hampir sama dengan simpangan rata-rata tadi. Kalau simpangan rata-rata tadi kan ininya dimutlakan. Kalau ragam berarti ini dikuadratkan. Ya. Kemudian simpangan baku data tunggal. Rumusnya simpangan baku data tunggal disimbolkan S. S itu rumusnya adalah akar dari S kuadrat atau akar dari ragam. Kalau ragamnya sudah dicari, maka tinggal diakar saja simpangan bakunya. Atau sama dengan akar dari ni 1/n kali sigma XI min X bar kuadrat. Ya. Keterangannya N-nya banyaknya data, XI-nya nilai data ke I, X bar-nya rata-rata. Ya, kita masuk ke contoh. Diketahui data berikut 2, 3, 6, 8, 11. Tentukan yang A simpangan rata-rata, yang B ragam, yang C simpangan baku. Ya, solusinya. Ya, tadi kan diketahui data berikut 2, 3, 6, 8, 11. Maka untuk mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku kita cari dulu rata-ratanya atau X bar-nya. X bar kan berarti sama dengan jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya data. Berarti 2 ditambah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 11 dibagi banyaknya data, ada 5. Berarti sama dengan, ini di jumlah ada 30 dibagi 5, rata-ratanya sama dengan 6. Ya, yang pertama simpangan rata-ratanya berarti kita masukkan ke rumus. SR sama dengan 1/n sigma, ini tadi mutlak XI min X bar. Berarti kan sama dengan sigma kan berarti jumlah 1/5, N-nya 5, dalam kurung mutlak XI yang pertama kan 2. 2 min 6 rata-ratanya, ditambah 3 min 6, ditambah mutlak 6 min 6, ditambah 8 min 6, ditambah ini 11 min 6. Pokoknya seluruh datanya
kita kurangkan dengan rata-ratanya. Sama dengan 1/5 dalam kurung mutlak 2 min 6 kan min 4. Maaf, 2 dikurangi 6 berarti mutlak min 4 ditambah 3 kurangi 6 min 3 ditambah ini 0 ditambah 8 min 6 2 ditambah 11 min 6 5 sama dengan 1/5 kali ini tadi kan mutlak. Mutlak kan berarti tandanya selalu positif, bilangannya selalu positif. Berarti yang sini negatif menjadi positif. Mutlak min 4 berarti 4 ditambah mutlak min 3 3 plus 0, kalau 2 positif ya tetap positif, 2 5 positif ya tetap positif. Berarti sama dengan 1/5 yang ini kita jumlahkan. 4 tambah 3 7 tambah 2 9 tambah 5 14. Berarti 1/5 kali 14 sama dengan atau 14 dibagi 5 2,8. Kemudian selanjutnya adalah ragam. Ya, ragam rumusnya tadi simbolnya S kuadrat, rumusnya ini 1/n sigma xi min x bar kuadrat. Tadi sudah kita cari x barnya. Berarti sama dengan 1/5 tadi xi yang pertama, x1-nya 2 min 6 kuadrat ditambah 3 min 6 kuadrat tambah 6 min 6 kuadrat ditambah 8 min 6 kuadrat ditambah 11 min 6 kuadrat. Jadi sama dengan 1/5 kali min 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan 1/5 min 4 kuadrat berarti 16 ditambah min 3 kuadrat 9 ditambah 0 ditambah 4 tambah 25. Biasanya 1/5 kali 54 sama dengan 10,8. Ragamnya 10,8. Selanjutnya yang C, simpangan baku. Karena simpangan baku tadi rumusnya kan S sama dengan S kuadrat. S kuadrat ragam sudah kita cari 10,8. Berarti simpangan bakunya sama dengan akar 10,8 ya. Kalau ini bukan bilangan berpangkat atau bukan bilangan bentuk akar, maka sampai sini saja selesai. Tidak bisa diakar, sampai sini saja selesai. Ya. Selanjutnya, kuartil. Kuartil itu apa? Kuartil atau Ki, disimbolkan Ki adalah datum yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Berarti data itu dibagi menjadi 4 bagian. Kuartil. Ya, contohnya seperti ini. Nah, dibagi menjadi 4 bagian. Ini datanya, misalkan garis yang pink ini banyaknya data, maka ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Ini 1. Jadi ini Q1. Q1 itu atau sering disebut kuartil bawah. Kemudian ini Q2, kuartil tengah, atau nama lain dari kuartil tengah itu adalah median. Median kan nilai tengah, nah itu kuartil tengah. Kemudian ini Q3, kuartil atas. Berarti ada 3 ya kuartil itu. Q1, Q2, Q3 atau kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Ya. Ya, kuartil data tunggal ini langkah-langkahnya. Menentukan kuartil data tunggal dengan langkah-langkah ini. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang kedua, tentukan letak kuartil dengan rumus letak kuartil atau Q ke I sama dengan I dalam kurung N plus 1 per 4, dimana I-nya tadi Q1, Q2, Q3 ya, I-nya 1, 2, 3. Kemudian setelah itu kita tentukan nilai kuartilnya. Ya, kalau data tunggal sudah tidak saya bahas lagi ya, karena dulu di SMP sudah pernah. Nanti saya akan membahas ini, kuartil data berkelompok. Ya, kuartil data berkelompok ditentukan dengan langkah-langkah ini.
Yang pertama, tentukan letak kuartil yang memuat kuartil PI dengan rumus 1/4N. Maka menentukan letak kuartil dulu, atau I per 4 kali N. I ya ini bukan 1 tapi I. I per 4N dengan I-nya kan 1, 2, 3. Tinggal nanti yang ditanyakan apa? Q1 berarti I-nya diganti 1 per 4. Q2 berarti 2 per 4. Q3 berarti 3 per 4 kali N. Yang kedua, tentukan kuartil ke I dengan rumus. Nah, ada rumusnya. Modelnya ini rumusnya. Q ke I sama dengan TB ditambah dalam kurung N per 4I dikurangi FKKS dibagi FQI kali P. Ini keterangannya. Bingung nih. QI berarti kuartil ke I-nya tadi kan 1, 2, 3 ya. Tinggal yang ditanyakan kuartil ke berapa. TB-nya, TB itu berarti tepi bawah kelas kuartil. Ingat, tepi bawah kemarin kan rumusnya batas bawah interval dikurangi 0,5. FKKS itu frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas kuartil. FQI berarti frekuensi kelas kuartil ke I, P-nya panjang kelasnya. Kalau kalian perhatikan ini sebenarnya rumusnya sama dengan rumus median kemarin. Rumus median, cuma nanti ya bedanya ini yang ke I dan FKKS F ke I-nya. Nah, lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan Q1 dan Q3 dari daftar distribusi frekuensi berikut. Ini distribusi frekuensinya ya. 26 sampai 30, frekuensinya 7, 31 sampai 35, 9 dan seterusnya. Ya, kita bahas dulu satu persatu. Langkah-langkah penyelesaian. Ya. Yang pertama, buatlah tabel frekuensi kumulatif kurang dari. Kayak seperti kemarin ya. Ini soalnya atau daftar distribusi frekuensinya kita buat frekuensi kumulatifnya ini FKKS. Berarti kan dari atas ini kita tambah-tambah terus. Sini 7, terus ini 7 tambah 9, 16, kemudian ini tambah 10 lagi, yang ini tambah 11, yang ini tambah 3. Nah, jadi hasil akhirnya 40, sama seperti totalnya. Kemudian yang kedua kita tentukan letak kelas Q1. Kita cari dulu yang Q1. Ya, letak kelas Q1 kan berarti data ke 1/4N. Berarti data ke 1/4 kali 40. Berarti 40 bagi 4 sama dengan data ke 10. Data ke 10 di mana letaknya? Ini berarti yang pertama ini data ke 1 sampai 7. Yang ini berarti data ke 8 sampai 16. Yang ini 17 sampai 26 dan seterusnya. Nah, data ke 10 letaknya di mana? Ya, ini dia. Data ke 10 letaknya di kelas kedua ini ya. Ini kan berarti tadi data ke 8 sampai 16. Data 10 letaknya di sini. Kemudian kita cari Q1-nya dengan rumus. Ya, masukkan ke rumus. TB tepi bawahnya tadi berarti kan ini batas bawah intervalnya 31, tepi bawahnya berarti 31 dikurangi 0,5 sama dengan 30,5. N-nya banyaknya frekuensi 40. FKKS berarti frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas kuartil. Berarti kan ini kelas kuartil. FKKS sebelumnya berarti ini 7. Kemudian frekuensi Q1, frekuensi kelas kuartilnya, frekuensi berarti tabel yang ini, frekuensi Q1-nya ini 9, dan P-nya panjang kelasnya
31 sampai 35 ada 5 nilai, panjang kelasnya 5. Iya, ini masuk ke rumus ini. C1 sama dengan TB plus ini. Berarti sama dengan TB-nya 30,5 ditambah ini 40/4 kali 1 dikurangi FKKS-nya 7 dibagi 9. Frekuensi Q1-nya dikali 5 panjang kelasnya. Berarti sama dengan 30 plus ini kan 40 dibagi 4, 10 dikurangi 7, 3 dibagi 9 kali 5 sama dengan 30,5 ditambah ini 3 kali 5, 15 dibagi 9, hasilnya ini ya. Ini saya bulatkan 1,67. Berarti kalau dijumlah hasilnya adalah 32,17. Maka Q1-nya nilainya 32,17. Ya, ini masih dalam range interval ini. Ya, next. Kita cari Q3-nya ya sekarang sama. Ini masih tabel frekuensi kumulatifnya. Ini masih sama ya tabelnya. Kemudian selanjutnya tentukan letak kelas Q3. Q3 berarti ini. Data karena ini 3 berarti 3/4. Kalau Q1 berarti 1/4. Q2 2/4. Ini ya berarti karena Q3 3/4N sama dengan data ke 3/4 kali 40. Berarti ini 40 bagi 4 kan 10 kali 3 30. Data ke 30. Ya, data ke 30 letaknya di mana? Ya, di sini. Data ke 30. Ini berarti kan data setelah ini berarti 27 sampai 37. 27 sampai 37 di sini berarti kan 30 juga masuk di sini. Nah, ini kelas Q3. Setelah itu kita tentukan TB-nya. Tepi bawahnya, batas bawahnya interval ini 41 dikurangi 0,5, 40,5, N-nya 40, FKKS-nya ini 26, FI1-nya 11, kemudian P-nya 5. Kita masukkan ke rumus. Enggak nih. I3 sama dengan TB N per ini. Min FKKS per F Q3 ya ini maksudnya FQ3 kali P sama dengan kita masukkan 40,5 plus 40/4 kali 3 min 26 per 11 kali 5 sama dengan 40,5 plus ini hasilnya 30 kan 40 dibagi 4 10 kali 3 30 dikurangi 26 4 4/11 kali 5 sama dengan 40,5 ditambah ini 4 kali 5 20 dibagi 11 hasilnya ini 1,82 kalau dijumlahkan sama dengan 42,32 ya ini untuk FQ3 untuk kuartil 1 dan kuartil 3 langkah-langkahnya hampir sama seperti median kemarin median data berkelompok. Selanjutnya apa? Desil. Nah, ini desil. Desil itu apa? Ini. Desil atau D disimpulkan ini D besar ya. D besar adalah datum yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Kalau kuartil tadi 4 bagian, desil 10 bagian. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, ada 10 bagian. Berarti ada 9 ya desil itu D1, D2, D3 dan seterusnya sampai D9 ya ini untuk desil data tunggal langkah-langkahnya hampir sama dengan kuartil cuma ini kalau kuartil tadi dibagi 4 yang sini dibagi 10 ya untuk data tunggal tidak saya bahas yang saya bahas desil data berkelompok. Desil data berkelompok ditentukan dengan langkah-langkahnya hampir sama dengan kuartil. Cuma nanti cara menentukan letak kelas desilnya saja yang berbeda. Ya,
Menentukan letak kelas desil yang memuat desil ke I dengan rumus ini sama dengan M per 10 kali N. Di mana M-nya sama dengan 1, 2 sampai dengan 9 ya. N-nya banyaknya frekuensi. Kemudian tentukan dengan rumus. Rumusnya hampir sama. D ke M atau desil ke M sama dengan TB ditambah M per 10 kali N dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas desil dibagi frekuensi kelas desil ke M kali P. Ya, ini keterangannya. DM-nya berarti desil ke M, TB-nya tepi bawah, frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, frekuensi kelas desil, P-nya panjang. Ya, kita langsung ke contoh. Contoh, tentukan desil ke-7 dari daftar distribusi frekuensi berikut. Ini daftar distribusi frekuensinya saya gunakan sama seperti yang kuartil tadi. Kita cari desilnya. Ya, langkah-langkahnya sama. Kita buat tabel frekuensi kumulatif kurang darinya. Nih ya. Kemudian kita tentukan letak desil ke-7 dengan rumus ini. Letak desil ke-7 berarti sama dengan data ke ini. M per 10 kali N berarti sama dengan data ke M-nya yang ditanyakan desil 7. Berarti 7 per 10 kali 40. Nih. 40 bagi 10, 4. 7 kali 4, 28. Berarti desil ke-7 itu letaknya di data ke-28. Data 28 letaknya di mana? Nah, di sini. Data 28 letaknya antara interval 41 sampai 45. Lebih tepatnya nilainya berapa? Kita masukkan ke rumus. Ya, TB-nya berarti 41 min 0,5, 40,5, N-nya 40, FKKS-nya 26 ini. F, ini maaf, FD7 ya. Ini FD7-nya 11, P-nya 5. Ya, kita masukkan ke rumus. Ini rumusnya. Langsung ke sini ya. Sama dengan TB-nya 40,5 ditambah 7 per 10 desil ke-7, 7 per 10 kali 40 dikurangi 26 dibagi 11 kali 5. Berarti sama dengan 40,5 ditambah ini tadi hasilnya ini kan 28 dikurangi 26, 2 dibagi 11 kali 5 sama dengan ketemu hasilnya ini 40,5 ditambah 0,91 sama dengan 41,41 ini desil ke-7-nya. Desilnya. Kemudian selanjutnya adalah ini persentil. Persentil apa? Persentil itu adalah persentil adalah datum yang membagi data menjadi 100 bagian. Desil 10 bagian, persentil 100 bagian. Ya, ini contoh gambarnya. Ini persentil data tunggal ditentukan dengan rumus ini. Langkah-langkahnya sama seperti desil, cuma ini dibagi 100. Berarti persentilnya ada 1, 2, 3 sampai dengan 99. Ya, persentil data berkelompok. Langkah-langkahnya yang pertama sama. Kita tentukan letak kelas persentil ya ini. Salah ketik, persentil PI dengan rumus M per 100 kali N, di mana M-nya 1,2 sampai dengan 99. N-nya banyaknya frekuensi. Rumusnya sama. Cuma yang membedakan ini ya, di sini. Yang membedakan itu di sini. Ini per 100, maaf.
ini kesalahan ketik lagi, M per 100 kali N min FKKSP. Ya. Kemudian keterangannya ini kalian bisa baca. Langsung ke contoh. Tentukan persentil ke-80 dari daftar distribusi berikut. Daftarnya sama seperti sebelumnya. Solusinya, langkah-langkah penyelesaian yang pertama, tabel FKKS tadi sama ya ini. Kemudian tentukan letak P ke-80. Letak P ke-80 berarti ini. M per 100 kali N. M-nya 80 dibagi 100 kali 40 sama dengan 32. Ya, data ke-32 letaknya di mana? Di sini ya. Ya, kelas ke P80. Langsung kita masukkan ke rumus ini. PB-nya 40,5, N-nya 40, FKKS-nya ini. FP80 11, ini P-nya 5. Kita masukkan langsung ke rumus ini. Sama ya. 40,5 ditambah ini 80 per 100 kali 40. Berarti 32. 32 min 26. 6 ya. Dibagi 11 kali 5. Hasilnya ini. 40,5 ditambah 2,73 berarti sama dengan 43,23. Nah, itu tadi tentang presentil. Ya, ini ada soal latihan, kalian bisa coba dulu di buku tulis kalian coba kerjakan. Kalau ada yang masih bingung, kalian bisa tanyakan lewat Google Classroom atau nomor WA saya. Ya. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.